Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu. Fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Kalau di bahasa kita itu pasal ya. Pasal diadopsi di undang-undang, itu dari bahasa Arab ya. Pasal ketiga, fil malaikati, yang menerangkan tentang malaikat. Alaihim, atas malaikat. Assalamu, alaihim, atas para malaikat. Assalamu, semoga keselamatan. Keselamatan dari Allah maksudnya. Manhum, man orang ya, orang di sini artinya ya malaikat. Man malaikat, hum, siapa itu malaikat? Manhum, siapa sih malaikat itu? Wa tabi'atuhum, dan bagaimana tabiatnya para malaikat itu? Siapa malaikat itu dan bagaimana karakternya malaikat itu? Al malaikatu, adapun malaikat, al asyaratu, ada 10. Manhum, siapa malaikatnya? Siapa mereka para malaikat yang 10 itu? Wa tabi'atuhum, dan bagaimana tabiatnya, karakternya 10 malaikat itu? Qalan nadhimu, dijawab. Qalan nadhimu, qala berkata an-nadhimu ahli nadhoman, yang menyusun nadhoman ini artinya Syekh Marzuki rahimahullahu, semoga Allah merahmati kepada Syekh Marzuki. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala naumalahum. Baitnya itu nadhoman yang ke 21. Ya betul ya, 21. Nah, dihitung aja. As-sarhu, penjelasannya. Syarah itu artinya penjelasan. As-sarhu, penjelasannya. Yajibu, wajib. Ala mukallafin, atas orang yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf apa? Masih ingat nggak? Orang yang mukallaf itu kan sering itu ngalamun itu apa itu? Siapa itu? Ayo. Orang mukallaf itu apa? Orang mukallaf, ala mukallaf, dengan atas orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang telah terkena hukum Islam. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi keluar air mani atau mimpi basah. Berarti kalian itu sudah mukallaf, sudah terkena hukum Islam. Kalau berbuat jahat sudah kena hukum ke neraka. Tapi kalau anak-anak belum, ya, berbuat salah itu tidak ditulis oleh malaikat atid, itu si A berbuat salah, masih dimaklumi. Tapi kalau udah haid, sudah mimpi basah, nah, itu udah dicatat sama malaikat raqib atid. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf. Ayak takida harus berkeyakinan annalillahi sesungguhnya Allah, annalillahi sesungguhnya bagi Allah, malaikatan para malaikat, alaihim atas para malaikat, assalamu, semoga keselamatan kepada para malaikat. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Di akhir surat apa namanya, Al-Baqarah itu luar biasa ya. Santri ya jangan hanya taunya itu ayat untuk tahlil. Nah, nanti habis tahlil dapat berkat ya, dapat nasi tumpeng, dapat angpau, dapat amplop. Bukan ya, kamu hayati. Itu luar biasa, ayat yang sangat luar biasa.
kita belum melakukan apa-apa aja sudah dimaafkan oleh Allah. Jadi ayat ini di akhir surat Al-Baqarah waktu itu pernah Bapak jelaskan ya. Amanah. Allah berfirman memerintahkan kepada kita. Amanah. Amanah hendaklah beriman. Amanah hendaklah beriman. Ar-rasulu kepada utusan. Bima amanah hendaklah beriman ar-rasul kepada utusan rasul bima dengan sesuatu unzila yang telah diturunkan oleh Allah yang telah diturunkan oleh Allah ilaihi kepada rasul mir rabbihi dari Tuhannya. Jadi kalian harus iman kepada rasul dan segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Wal mu'minuna dan kepada orang-orang mukmin. Ya banyak ya, orang-orang mukmin itu juga sudah diberikan oleh Allah, bukan hanya rasul saja ya. Orang mukmin diberikan karomah, kadang-kadang diberikan ilham. Kullun amanah, kullun setiap sesuatu amanah. Amanah yang diimani billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusannya Allah. Nah, ini sebagai dalil bahwa malaikat itu ada dan kita wajib beriman karena diperintahkan oleh Allah amanah supaya kita beriman kepada malaikatihi, yakni malaikatnya Allah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 285. Kalian udah hafal belum? 285 286 ini yang terakhir. Ayo. Lillahi dimulai dari apa? Lillahi ma. Nah. Hafal ya, hafal semua ya, harus itu. Hafal semua dan tahu isinya, tahu maksudnya. Ini luar biasa ya. Makanya optimis saja, jadi orang Islam itu optimis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita belum salah, belum lupa, udah diampuni oleh Allah. Kan luar biasa, di sana ada. Makanya orang Islam itu harus optimis. Wa'fu 'anna waghfir lana. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, seandainya kami lupa, kami salah, berilah ampun kepada kami. Oh, belum salah, belum lupa, udah diampuni. Tapi kalau kesalahan dan kelupaan itu kalian sengaja ya nggak diampuni. Yang diampuni itu yang nggak disengaja ya. Itu harus kalian hafal di luar kepala isinya. Ya orang kan kadang-kadang orang tahlil hanya tahlil, taunya untuk tahlil. Yang membid'ahkan juga tidak memahami artinya, yang ikut tahlil juga tidak memahami artinya. Dua-duanya nggak tahu artinya ya. Yang satu mengharapkan berkat, yang satu membid'ahkan. Ya itulah zaman akhir ya. Makanya hati-hati kalau kalian senang terhadap sesuatu ya hati-hati. Kalau tahlil itu kalian nggak mau dibid'ahkan ya perdalam isinya apa? Isinya apa? Supaya kita bisa menjawab kepada orang yang membid'ahkan. Ya, salah itu ya bid'ah. Karena kalian nggak bisa jawab, nggak tahu isinya. Itu di surat Al-Baqarah itu lillahi ma dari lillah ya, lillahi ma bis samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai terakhir itu kalian harus hafal di luar kepala isinya dan maksudnya. Itu luar biasa sekali itu. Kalau kalian tahu isinya itu sebelum tidur kalian pasti tidak akan mau meninggalkan membaca itu. Karena apa? Salah satunya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Isinya luar biasa gitu kok. Oh, hanya berkat ya. Hanya apa? Hanya bawaan habis tahlil ya, nggak seimbang ya. Yaitu bonus saja untuk oleh-oleh orang yang di rumah karena sedekahnya keluarga yang tahlilan gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum
Wahum dan mereka para malaikat layat tasifuna tidak disifati para malaikat bisyai'in dengan sesuatu mimma dari sesuatu yattasifu yang disifatkan bihi dengan sifat al-basaru manusia. Ya intinya sifat malaikat dengan sifat manusia itu berbeda. Tidak disifati oleh dengan sifat manusia. Ya. Wa min dalika. Nah, wa min dalika dan dari yang demikian itu sifat maksudnya sifat annahum sesungguhnya malaikat khuliqu diciptakan min ghairi wasitatin. Min ghairi wasitatin dari tanpa perantara. Wasitoh itu perantara. Ya. Kalau kita manusia itu diciptakan melalui perantara ya. Melalui perantara ayah, ibu. Kalau malaikat tidak melalui perantara, tidak melalui ayah dan ibu. Wala ummin dan tidak dengan ibu. Wasitotin min ghairi wasitotin dari tanpa selain tanpa perantara. Abin yakni ayah, wala umin dan tidak dengan ibu, tanpa perantara ayah dan ibu. Wa annahum dan sesungguhnya para malaikat la yakuluna tidak makan, wala yashrabuna dan tidak minum. Jadi kalau makhluk Allah tidak makan tidak minum hidup enggak? Hidup. Nah, jadi kalian itu jangan mensifati bahwa kalau makhluk Allah tidak makan tidak minum itu pasti mati. Enggak boleh, menjadi kafir ya, menjadi kafir. Manusia mungkin enggak makan enggak minum tapi masih tetap hidup. Nah, mungkin juga contohnya Ashabul Kahfi tidur berapa ratus tahun? 309 tahun masih tetap hidup. Anjingnya sudah menjadi tulang belulang. Jadi kalian jangan mensifati kalau orang nggak makan seminggu itu pasti mati. Kafir kalian ya. Ada ya malaikat, Ashabul Kahfi, orang yang ahli-ahli tirakat ya tidak menutup kemungkinan, hanya kita nggak tahu aja. Karena kalau orang sudah ahli biasanya tidak pernah diumumkan. Itu sirron, dirahasiakan. Makanya segala sesuatu di dunia ini yang ahli puasa, ahli prihatin pasti derajatnya ditinggikan. Makanya kalau kalian mau derajatnya ditinggikan ya menjadi ahli puasa. Puasa Daud, puasa Senin Kemis atau tirakat ya. Apa namanya tafakur menyendiri ya. Kayak Nabi itu ya di Gua Hira. Itu di Gua Hira menyendiri. Kalau ayam itu berupa telur. Kalau dia mau meninggikan derajatnya supaya menjadi ayam, bagaimana? Puasa selama 21 hari ngeramin, tersiksa sekali. Nah, ulat mau menjadi kupu-kupu, puasa dulu menjadi kepompong, ya. Nah, menjadi kepompong. Nah, kalau kalian mau menjadi orang yang pinter, ya ahli, derajatnya ditinggikan, ya hendaklah bertapa. Bertapa ya. Nabi bertapa di Gua Hira. Ya. Pangeran Diponegoro bertapa di Gua Selarong. Ya. Semuanya bertapa. Artinya bertapa itu jangan kalian artikan duduk diem, nggak makan nggak minum, jangan. Bertapanya santri ya selayaknya santri, waktunya berbuka puasa ya berbuka puasa. Layaknya sholat ya sholat. Ya kadang-kadang ya tetangga sebelah itu mensifati Sunan Kalijaga. Itu menjaga sungai, Sunan Kalijaga. Jadi orang yang kerjaannya menjaga sungai, bertapa, tidak pernah sholat, salah besar dalam menyikapi. Ya karena keki ya Sunan Kalijaga ya waktunya bertapa ya bertapa, diem duduk di pinggir sungai, dibatasi tongkat. Ya, waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat gitu. Tapi tetangga sebelah kadang-kadang memelintir, jangan seperti Sunan Kalijaga itu dia bertapa nggak pernah sholat, itu salah besar. Walayanu dan tidak tidur, walayat tasifuna dan tidak disifati bidzukuratin
bizukuratin dengan sifat laki-laki. Jadi malaikat itu tidak ada sifat laki-laki, nggak boleh. Oh malaikat itu laki-laki, bukan. Wala unusatin, dan tidak juga disifati perempuan. Unusah itu perempuan, munisah orang perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala unusatin, dan bukan juga orang wandu. Wandu itu apa? Bencong. Ya. Jadi malaikat itu enggak bencong, bukan laki-laki juga bukan perempuan. Ya. Tahu bencong ya? Kalau bahasa Jawanya wandu. Bahasa Sundanya apa? Enggak laki-laki, enggak perempuan, itu apa? Waria. Waria, bukan waria ya. Nah, jangan sampai kalian berpendapat bahwa kalau bukan laki-laki, bukan perempuan, berarti apa? Malaikat itu waria, itu bukan. Faman i'tiqoda, maka barang siapa mempunyai keyakinan zukuratuhum, bahwa malaikat itu laki-laki, karena ada mubtadi'an, orang yang mengada-ada, mubtadi bid'ah ya, ini mubtadi bid'ah, mengada-ada. Yang maha mubtadi itu hanyalah Allah. Jadi kalau kalian berpendapat oh malaikat itu laki-laki, termasuk orang yang mengada-ada. Orang yang mengada-ada disebut bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah annar. Fasikon dan fasek, termasuk orang yang fasek. Wa fi kufrihi, dan dalam kekufurannya kaulani, ada dua pendapat. Tapi kalau kalian misalkan ada seseorang berpendapat bahwa malaikat itu laki-laki, ini juga berbeda pendapat ini. Ada beda pendapat. Waman dan orang i'tiqoda yang beriktikad, berpendapat unusatahum, perempuannya para malaikat, karena ada orang itu, kalau ada orang berpendapat bahwa malaikat itu perempuan, kafiron, itu kafir, li'annahu, karena sesungguhnya kalau orang berpendapat bahwa malaikat itu perempuan, dakhala, masuk fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha wa ja'alu, dan menjadikan mereka orang musyrik. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka orang musyrik, artinya berpendapat al malaikata, bahwa para malaikat alladzina para malaikat hum yang banyak itu ibadur rahman adalah hambanya manusia, hambanya Allah, inasan adalah seorang perempuan. Yang berpendapat bahwa malaikat itu seorang perempuan itu adalah termasuk orang musyrik. Karena apa? Wa ja'alu di sini rujuknya ayat sebelumnya itu kembalinya kepada orang musyrik. Jadi kalau kalian berpendapat kalau malaikat itu perempuan, berarti kalian itu sudah musyrik. Tapi ada juga yang di sini fasik, cukup fasik, mengada-ada, fasikon. Nah, dua pendapat. Kalau fasik itu bukan musyrik, kelasnya di bawah. Orang yang suka melanggar hukum agama disebut fasik. Nah, tidak dihukumi kafir, ya. Tidak dihukumi musyrik. Kalau kafir, musyrik itu kan masih masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau fasik suatu saat masuk surga. Beda ya. Jadi kalau kalian berpendapat malaikat itu laki-laki atau perempuan, itu ada dua pendapat. Yang satu menghukumi fasik, yang satu menghukumi musyrik. Ya, lebih baik ya dua-duanya nggak usah kalian anggap bahwa malaikat itu laki-laki atau perempuan atau waria. Ya pokoknya malaikat itu tanpa ini aja, tanpa bentuk janin itu aja. Wa aula, dan yang lebih utama, bil kufri, dengan kafir, man orang i'taqoda yang meyakini, man hunusatahum warianya para malaikat, limazidi, karena tambah tangkisi,
tangkisi dan kurangi ya, berarti kalian itu menambah-nambah, mengurang-urang pada para malaikat, keutamaan malaikat ya, statusnya kufur. Kufur itu kafir ya, pendapatnya itu aja, fasik sama kafir sama musyrik. Fasik juga berat, apalagi musyrik, apalagi kafir. Yang yakini pokoknya malaikat ya gitu aja, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak bencong, udah titik. Buang jauh-jauh di pikiranmu bahwa malaikat itu adalah bencong, itu buang jauh-jauh. Wahum dan para malaikat samun jisimnya nuroniyatun, sebangsa cahaya, latifatun, yang lembut, bil arwahi, dengan rohnya. Kalau menurut Imam Marzuki itu sebangsa cahaya yang lembut. Cahaya yang lembut itu bagaimana ya? Apa kira-kira apa cahaya yang lembut itu? Ya, yang membuat kita itu nyaman. Ya, yang membuat kita itu nyaman, tidak menyilaukan, tidak membuat kita itu gerah, tapi terang benderang. Kira-kira apa? Cahaya apa kira-kira? Ya, wallahu alam lah. Ya kalau dianalogikan, kalau di dunia ya bulan lah. Tidak apa? Tidak menyilaukan, tidak membuat gerah. Itu analoginya. Tapi hakikatnya ya pokoknya dari nur gitu aja udah. Kita nggak usah berpikir seperti cahaya rembulan atau apalah. Qadiratun yang alat tasyakkuli, qadiratun yang mampu. Malaikat itu mampu alat tasyakkuli, ya, atas perubahan, artinya yang berubah-ubah bisa bentuknya, bi askalin, dengan perubahan, muhtalifatin, yang berbeda-beda. Jadi malaikat itu mampu berubah bentuk yang berbeda-beda. Kata siapa? Kata Syekh Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Apakah ada dasarnya? Ada. Ini dasarnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqat diciptakan, al malaikatu para malaikat, min nurin dari cahaya, wa khuliqal jannu dan diciptakan para jin, min marijin dari apa? Marijin itu obor, apa namanya, api yang bulat-bulat itu apa? Api yang menyala-nyala, bukan baranya. Bukan api itu yang menyala-nyalanya tinggi gitu. Menyala-nyala itu bukan bara apinya. Ya, api yang menyala-nyala yang bulat-bulat kalau orang Jawa itu. Yang menyala-nyala kayak lidah api ya. Ya, api unggun ya, itu menyala-nyala kan itu. Ya, jadi sabda Rasul, malaikat itu dari nur gitu aja. Nah, ditafsiri oleh Syekh Marzuki itu nuroniyatin latifatun, nur yang nur yang sangat lembut. Tapi kalau Nabi ya bersabdanya hanya min nurin, itu dari cahaya gitu aja. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan para jin, mimmarijin, dari api yang menyala-nyala, mimmarijin dari yang menyala-nyala, minnarin dari api. Wa khuliqa, dan diciptakan Adamin, dari Nabi Adam, mimma, dari sesuatu, wusifa, yang telah disifati, lakum, bagi kamu sekalian sudah pada mengetahui. Kalau Nabi Adam kan kalian udah mengetahui ya, dari tanah. Rawahu meriwayatkan hadis ini Muslimun, oleh Imam Muslim. Nah ini kuat sekali loh oleh Imam Muslim. Jadi kalau jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, dari lidah api, bukan dari bara api. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa arsalna, maka kami utus, ilaiha,
ilaiha kepada Maryam. Nah ini kan hanya dipotong. Ini dhamir ini ayat sebelumnya marojeknya kembalinya kepada Siti Maryam, ibundanya ibundanya Nabi Isa. Fa arsalna maka kami utus ilaiha kepada Maryam ruhana ilaiha kepada fa arsalna maka kami utus ilaiha kepada malaikat ruhana kepada Maryam, Siti Maryam. Fatamassala maka berubah laha kepada Maryam basharon menjadi manusia sawiyan yang sempurna. Nah ini di surat apa ini? Surat Maryam, bahwa malaikat diutus mendatangi Siti Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna. Artinya apa? Malaikat itu bisa berubah-ubah dalam bentuknya, maksudnya wa ahyana dalam suatu waktu yatamassalu menyerupakan li kepadaku al malaku malaikat rojulan seperti seorang laki-laki fayukallimuni maka bicara kepadaku fa'ai maka aku mendengarkan sesuatu yaqulu yang dikatakan oleh malaikat. Nah, ini Nabi bersabda suatu saat didatangi oleh malaikat berupa apa? Berupa seorang laki-laki. Itu sering ya waktu bunyal Islam itu ala khamsin itu juga Nabi dengan seorang laki-laki yang lututnya itu disambungkan, lantas malaikat mengajarkan sesuatu di depan para sahabat. Makanya sahabat itu ya manusia pilihan juga, karena mendengarkan langsung perkataan para malaikat yang sedang mengajarkan kepada Nabi. Ya, hakikatnya itu mengajarkan kepada para sahabat. Itu. Nah, makanya disebut generasi terbaik itu adalah sahabat. Itu karena apa? Mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril. Generasi terbaik kedua yakni tabi'in, karena mendapatkan pelajaran langsung seseorang atau orang yang mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat. Kalau tabi'in ya udah tinggal sisanya ya gitu. Generasi terbaik berikutnya. Terbaik itu yang ada kaitannya dengan malaikat ya sahabat dan tabi'in. Kalau sahabat mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat, kalau tabi'in mendapatkan pelajaran langsung dari orang yang mendapatkan pelajaran dari langsung malaikat. Hadis ini rawahu diriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Ya, ini kuat sekali. Kalau kalian menyanggah hadis ini berarti kafir karena Imam Bukhari, Imam Muslim. Selesaikan ya. Wahum dan mereka malaikat ashabu ajnihatin mempunyai sayap. Jadi malaikat itu mempunyai sayap. Faminhum maka dari mereka malaikat orang artinya malaikat lahu bagi para malaikat janahani mempunyai dua sayap. Nah, ada yang dua sayap. Ashabu ajnihah itu ya sahabatnya sayap, berarti mempunyai sayap. Wa minhum dan dari mereka malaikat orang artinya di sini ya man itu malaikat lahu bagi para malaikat salah satu 3 sayap. Jadi ada yang 3 sayap. Jadi kalau kalian menemui 3 sayap kira-kira pingsan enggak ya? Ada seorang laki-laki menyerupai laki-laki, ada 3 sayapnya menemui kamu di tanah lapang, kira-kira pingsan enggak itu? Pasti pingsan, enggak akan kuat, enggak akan kuat. Jadi malaikat itu ada yang sayapnya jumlahnya 2, ada yang 3. Wa minhum dan dari mereka para malaikat malaikat lahu bagi malaikat arba'atun ada yang mempunyai 4 sayap, ada yang punya sayap 2, 3, ada yang 4.
4. Ya apa ya, bentuknya kayak apa ya, wallahu alam lah. Kita jangan ada di pikiran kita pengen tahu. Kalau tahu jangan-jangan kalian mati nggak bisa bangun ya. Pingsan, mati kebablasan nggak bisa bangun. Masa ada sesuatu sayapnya 4 yang gede, wah. Apalagi menyerupai laki-laki. Ya, pingsan, Pak. Pingsan malah mati selama-lamanya nggak bisa bangun. Jelas ya, ada yang punya sayapnya itu jumlahnya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan dari mereka malaikat. Wa minhum, dan dari mereka malaikat. Man, malaikat yazidu bertambah ala dzalika, yang demikian itu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa lebih banyak. Bisa. Qala ta'ala, kita buktikan aja. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dalilnya lebih kuat lagi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin. Ya. Masna. Ya. Uli yang mempunyai keutamaan sayap, masna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba'a dan 4. Yazidu bertambah fil khalqi dalam ciptaannya, ma sesuatu yasya'a yang dikehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu kuasa. Jadi kalau sayapnya mau ditambahi, itu kalau bila mana dikehendaki oleh Allah itu mungkin saja. Ini termaktub dalam surat Al-Fatir ayat 1. Ini mungkin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin aja. Ya, terserah Allah aja. Nah, kehendak Allah bagaimana ya, terserah Allah. Waruya, dan diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim ngan Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat Jibril, malaikat Jibril, alaihi, atas Jibril, assalam, keselamatan lahu, terhadap malaikat Jibril, wahum, dan para malaikat majbuluna dibuat-buat. Jadi malaikat itu dibuat terlewat ya. Lahu, kepada malaikat situn 6 mi'atin 100 janahin, sayapnya tadi kelewat itu. Ro'a Jibrila alaihi salam lahu situ mi'atin janahin, 600 sayap. 600 sayap ya, luar biasa. Kalian pengen lihat nggak? Nah, ada seorang yang menyerupai laki-laki ya, punya 600 sayap, berarti besar sekali. Kira-kira kalian mati atau mati? Mati atau mati? Oh, Nabi aja menggigil ya, apalagi kalian ya. Nabi aja menggigil ya. Kedinginan, apalagi hanya kalian, pasti tewas, nggak akan bangun lagi. Makanya kalian jangan bermimpi ketemu malaikat ya, kalau belum makomnya. Kecuali kalau sudah makomnya biasa. Kecuali sudah makomnya itu biasa. Bahkan ada seorang ulama itu pelayannya itu malaikat. Ya tentunya bukan malaikat yang 10, malaikat kan banyak sekali ya, yang papan rendah. Itu bisa dijadikan pelayan. Ya, pelayannya Nabi Sulaiman, para aulia itu malaikat. Ada juga orang yang pelayannya itu para jin. Nah itu jangan. Sebaik-baik jin suatu saat mencelakakan kalian. Jadi bapak itu pernah pernah seorang paman menawari bapak. Nih tak kasih senjata ini senjata. Berupa apa? Berupa batu. Ini khodamnya itu ya para jin. Wah, ini amalannya ini, kamu mau enggak buang aja ke kebunnya atau buang aja ke jomplong WC. Enggak mau apa itu. Pernah ditawarin ya, jin itu menjadi pelayan kita itu bisa. Tapi bapak enggak mau. Karena apa ya, punya keyakinannya jin itu sebaik-baik setan suatu saat menjerumuskan pada kita. Tapi kalau kita diberikan pelayan malaikat mau, karena malaikat itu tidak ada yang jahat. Jadi kalau kalian pelayan jin berarti ahli
Tet, ahli santet itu, ujung-ujungnya ahli santet, ahli tenung ya. Nah, kalau kalian nggak kuat iman bisa menyuruh apa-apa jin itu santet itu. Oh itu sineng itu saya padahal bogoh itu dia nggak mau itu, wah kirim itu, dikirim itu santet itu karena punya khodam jin. Kurang-kurangnya kalau nggak kuat kalian akan kufur ya. Jangan ya, jangan. Wahum. Berikutnya kita selesaikan sedikit loh. Wahum dan mereka para malaikat majbuluna dibuat para malaikat itu oleh Allah tentunya yang buat bitoati selalu taat at-tamati yang sempurna lillahi bagi Allah. Jadi malaikat itu dibuat oleh Allah selalu taat dengan taat yang sempurna wal qiyami dan berdiri tegak bi awamirihi dengan perintahnya Allah, yaitu tegak lurus atas perintah Allah. Makanya diejawantahkan dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Itu ya pokoknya apa namanya? Malaikat itu hanya itu. Malaikat itu hanya itu. Toh seandainya kalau ada malaikat yang hasud dalam tanda kutip ya. Malaikat Jibril itu kan hasud itu dalam apa? Al-Baqarah itu ya. Waktu Fir'aun mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah baru sampai la ilaha, malaikat Jibril hasud ya, dalam tanda kutip ambil tanah dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Enak aja lu di alam dunia kamu dimuliakan oleh rakyatmu, disembah oleh rakyatmu, harta kekayaan rakyatmu habis disetorkan kepadamu, kok nanti di akhirat kamu langsung masuk surga. Saya enggak ridho, kata malaikat Jibril. Nih makan nih tanah. Nah, mulutnya Fir'aun dijejeri tanah, akhirnya berhenti hanya mengatakan la ilaha. Illallahnya ketinggalan, makanya Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Seandainya kalau Jibril nggak hasud dalam tanda kutip, nah, itu la ilaha illallah beneran itu. Karena Fir'aun itu hakikatnya hatinya itu membenarkan, hanya belum ekor aja, belum ekor. Tapi kalau menjadi bapak-bapak seandainya tahu ya nggak ikhlas itu, enak aja menjelang mati tobat. Sedangkan umat Islam apa namanya zaman itu disiksa ya. Masih toh itu dibunuh ya. Nah, sama anaknya itu pengasuhnya itu dibunuh, dimasukin ke apa nih air yang mendidih ya, pernah dengar ceritanya itu Siti Masitoh namanya. Enak aja ya, nggak ikhlas. Tapi malaikat Jibril itu juga atas perintah Allah tentunya, atas perintah Allah. Jadi tidak semata-mata hasudnya malaikat Jibril, tidak semata-mata hasudnya malaikat Jibril. Karena dalam hadis Nabi itu wal qiyami bi awamirihi, lurus tegak perintah Allah, sami'na wa ata'na. Wa mudhiruna, dan mereka para malaikat semuanya itu dalam keadaan suci. Wa mudhiruna, dan dalam keadaan suci minasyahawati, dari syahwat hayawaniyati, yang sebangsa syahwatnya hewan. Jadi nafsu birahi itu enggak punya, nafsu yang lain-lain enggak punya, jadi suci, enggak punya nafsu ya. Wal mubarrauna yang dan dibersihkan atau dihindarkan minal muyuli dari kecenderungan, dan dihindarkan dari kecenderungan nafsu pribadi. Jadi nggak ada. Jadi malaikat itu dihindarkan, dijaga, dibersihkan dari nafsu pribadi. Jadi malaikat Jibril apa namanya ngawawalan mulutnya Fir'aun itu ya bukan nafsu pribadi. Itu menggambarkan perasaan semua umat manusia yang muslim. Kalau seandainya apa itu diloloskan oleh malaikat Jibril, tentunya kita semua akan iri.
enak aja udah nyiksa orang Islam, sudah memusuhi orang Islam dengan sangat kejinya, kok tiba-tiba ikrar syahadat langsung masuk surga. Itu nanti menyebabkan iri umat-umat setelah Fir'aun. Jadi bukan kecenderungan untuk nafsu diri pribadi. Wa munazzahuna, dan dibersihkan para malaikat anil asami, dari dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Jadi malaikat itu enggak ada dosa, enggak ada kesalahan. Kata siapa? Kata Nabi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya khafuna, mereka para malaikat itu pada takut rabbahum, kepada Tuhannya, min fauqihim, dari arah atas mereka, ya wa yaf'aluna, dan mereka para malaikat pada mengerjakan sesuatu yu'maruna, yang diperintahkan. Jadi selalu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan. Kalau kita kadang-kadang yang diperintahkan kadang-kadang kita kerjakan, kadang-kadang kita tinggalkan. Ya, manusia kan gitu bedanya dengan malaikat itu. Kadang-kadang kita mengerjakan perintah, kadang-kadang meninggalkan. Tapi kalau malaikat selalu mengerjakan perintah. Surat An-Nahl ayat 50. Wa qala ta'ala, jadi yang nyusun kitab ini jangan disanggah, wah itu hanya sekedar ulama kan bisa salah. Dasarnya hadis Nabi yang kuat-kuat dan Quran. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la ya'suna, tidak berbuat maksiat, la ya'suna, tidak berbuat maksiat, Allah sesuatu, la ya'suna, tidak berbuat maksiat Allah kepada Allah sesuatu, amarahum, yang telah diperintahkan kepada para malaikat, wa yaf'aluna, dan para malaikat itu semuanya mengerjakan sesuatu, yu'maruna, yang diperintahkan semuanya kepada para malaikat. Jadi sama. Surat At-Tahrim ayat 6 dengan surat An-Nahl ayat 50 itu hakikatnya sama. Yang terakhir, waman bainahum, ya man ini di sini bukan orang, ya maksudnya malaikat. Bicara malaikat kok. Waman, dan malaikat, bainahum, di antara malaikat, al kata batu, ada yang ditugaskan sebagai penulis. Jadi para malaikat itu ada yang tugasnya menulis. Contoh Raqib, Atid, wal hafadhatu, dan penjaga. Siapa? Malik, Ridwan, wal hamalatul arsy, dan menyangga arsy, supaya arsy itu tidak guling tegak, itu selalu disangga terus. Siapa? Ya malaikat. Ya, arsy itu di tiangnya arsy itu ya para malaikat. Jadi fungsinya sebagai tiang. Tiangnya arsy itu adalah para malaikat. Tiangnya langit siapa? Para malaikat. Ya, supaya tidak runtuh. Ya macam-macam ya. Wah, hamalatul arsy. Kalau arsy ada tiangnya, berarti langit juga ada tiangnya. Karena sama-sama di atas. Namanya hukum qiyas. Wal musabbihuna, dan ada yang tugasnya hanya membaca tasbih, bertasbih terus seumur-umur itu. Ada yang bertasbih. Wal mustaghfiruna, dan ada juga para malaikat itu yang kerjaannya memintakan ampun lil mukminina, kepada orang mukmin. Ya enak ya. Makanya Bapak itu percaya diri karena udah tahu ilmunya. Yang memintakan ampun kesalahan kita itu bukan hanya kita sendiri, tapi para malaikat. Makanya percaya diri aja. Orang kok sombong, kalau orang yang belum tahu ilmunya kan kesannya sombong. Ya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, ya di akhir surat Al-Baqarah ada, di sini juga ada di kitab Aqidatul Awam. Ya kalau mau disalahkan ya biar disalahin aja Syekh Marzuki. Ya, biar disalahin Syekh Marzuki. Nah, kita nggak salah, ya, kita ikut aja ulama-ulama kita. Makanya kalau santri itu harus ikut persis sama, plek. Tapi kalau sarjana itu harus berbeda. Kalau sama disebut plagiator atau menjipla, masuk penjara. Tapi kalau santri harus muttabi,
mengikuti plek sama, nggak boleh ada bedanya dengan ulama ya. Yang ulama ya, kalau belum tahu ilmu ya kita taklid aja, yang penting jangan taklid buta. Tapi kalau orang bodoh ya taklid buta nggak apa-apa, namanya orang bodoh. Kalau kita santri ya, kalau yang belum tahu taklid sambil belajar terus ya, sambil belajar terus. Kalau sudah banyak ilmunya nanti kesannya seolah-olah sombong. Makanya Gus Baha itu yakin aja. Gus Baha itu kan wah udah mumpuni sekali ya, semuanya tahu ya, kesannya sombong. Kok seolah-olah udah pasti masuk surga gitu aja. Kesannya sombong. Ya malaikat aja memintakan ampun kita. Padahal doa malaikat itu tuh selalu istijabah, diijabah oleh Allah. Nggak main-main gitu. Makanya kita bersohiblah dengan para malaikat. Kita CS ya malaikat, itu kita cas. Artinya apa ya? Kita ya kayak malaikat ya. Selalu melaksanakan perintah Allah. Ya, kalau kita mau dianggap temannya malaikat, didoakan malaikat ya kita ikuti tindakan malaikat. Selalu mentaati perintah Allah. Ya, kalau nggak bisa 100% ya semampu kita lah. Mas tatoktum. Apalagi wasajiduna, ada malaikat yang tugasnya itu hanya selalu sujud terus ada. Wasofuna, ada malaikat yang tugasnya hanya baris berbaris. Dalilnya mana? Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ada enak aja malaikat Syekh Marzuki ngawur ada. Wajah rabbuka, dan malaikat itu datang dalam keadaan baris berbaris ada. Ini ada dalilnya itu. Kadang-kadang orang itu jangan ikuti, dia juga ulama bisa salah. Mana dalilnya? Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Jadi malaikat itu ada yang tugasnya itu hanya baris. Ya, nggak tahu ya wallahu alam baris itu apa. Ya, mungkin menghormati kita kali ya. Kalau orang menghormati itu kan berbaris ya. Wah, kita mau lewat masuk surga, malaikatnya berbaris di kiri kanan. Allahumma amin, kan gitu. Wal muta'aqibuna, dan malaikat yang tugasnya menjaga fina, dalam keadaan bilaili, di waktu malam, wa bin nahari, dan di waktu siang. Ada yang menjaga siang dan malam. Jangan sampai nanti kok tiba-tiba siang terus malamnya nggak ada. Makanya ada yang menjaga. Wa malaikatu, dan wa malaikatur rahmati, dan ada juga malaikat itu yang tugasnya rahmat, memberikan rahmat. Berupa apa? Rezeki, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, itu tugasnya malaikat rahmat. Wa malaikatus sayyaratu, dan ada juga malaikat yang tugasnya berkendara. Sayyarah itu kan kendaraan ya. Berkendara artinya apa? Jalan-jalan. Malaikat itu tugasnya jalan ke sana kemari. Jalan-jalannya apa? Ya batahuna, yang mencari majlis zikri, yakni majlis zikir, wa ghairihim, dan selain majlis zikir. Yang paling utama, yang diutamakan itu adalah majelis pendidikan, mencari ilmu, mengajar dan mengajarkan, belajar dan mengajarkan, itu yang paling utama. Hadis Nabi sahih, suatu hari Nabi keluar dari rumah, tengok kanan, tengok kiri, ada dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Mana yang didatangi Nabi? Yang didatangi Nabi adalah majelis ilmu. Jadi majelis zikir, tahlil, la ilaha illallah subhanallah, dibandingkan dengan majelis kita ini lebih utama majelis ini. Nah, itu ada malaikat yang tugasnya keliling-keliling cari. Oh, ini jika lagi belajar, wah dicatat. Wah, dicatat berapa huruf? Satu huruf, 1 derajat. Kalau gurunya 10 derajat. Gurunya itu 10 kali lipat. Muridnya 1 lipat. Ini banyak gurunya ya. Dicatat sama malaikat yang tugasnya itu mencari majelis zikir ya.
Ya, itu tugasnya itu macam-macam, termasuk yang barangkali ada juga yang ngatur air ya, ngatur sungai. Ya, malaikat kan banyak sekali, ribuan bahkan ada yang jutaan. Besarnya kayak apa bayangkan, kalau malaikat punya sayap sampai berapa tadi? 600. Itu gedenya kayak apa ya? Gedenya kayak apa? Ya jangan kalian bayangkan, kalian ya bayangkan sepintas saja. Kalau nanti kalian ditemui langsung pasti pingsan, mati, nggak akan hidup